gue itu ngirim ke salah satu daerah di Lampung namanya itu Waikambas. Gue jalan balik itu sekitar jam 9. Jam 9 malam gue mampir di warung kopi istirahat nih bang. Seling berapa menit gue ke mobil. Pas gue di dalam mobil itu gue dengar lagi suara orang merintih bang. Di dalam mobil itu laki, sama yang gue dengar waktu gue ngirim ke Sidoarjo. Gue diemin nih bang, gue main HP nih, gue ngilangin rasa parno gue nih bang, gue main handphone. Setelah gue main handphone nih dia gedor-gedor dari kaca. Gue liat nggak ada orang bang, 2 kali gedor-gedor, tok 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 tok. Gue kira di Lampung itu banyak preman, gue kira itu orang bang. Pas gue buka kacanya itu pocong bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di salah satu perusahaan jasa pengiriman barang. Jadi narasumber gue ini bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia mengantar barang tersebut di luar kota. Dan mobil yang digunakannya ini adalah mobil bekas nabrak orang. Jadi ya ceritanya udah pasti serem banget. Di sebelah gue udah ada Bang Abu. Halo Bang. Iya bang. Thank you udah datang nih Bang. Yap. Di Lonceng Misteri akhirnya buat nyeritain pengalaman horornya. Bang, itu kejadiannya tahun berapa Bang? Itu kejadian tahun 2016. Waktu itu lu kerja di situ berapa lama? Bahkan nggak sampai 4 bulan. Itu lu keluar gara-gara emang pengen keluar aja atau emang gara-gara kejadian horor? Gara-gara kejadian horor. Oke, gara-gara kejadian horor resign nih Bang. Desain. Wih, gila. Nggak kuat juga bang. Setiap ngirim ke luar kota atau luar pulau selalu digangguin. Oke, ini gudangnya di mana waktu itu Bang? Gudangnya itu waktu itu di Priuk. Di Priuk. Priuk. Oh iya. Gudangnya di Priuk ya. Ya situ isinya logistik semua sih, gudang logistik semua sih. Dan ini yang ngalamin bukan lo doang katanya. Buka. Banyak nih. Sapam, temen gua sama supir Pak Bambang. Lu ini sebagai kenek nih. Keneknya. Oke. Nah, pokoknya sahabat lonceng nih harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip karena gue yakin pasti bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi. Dan buat yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue nih makin semangat ngasih asupan-asupan horor ke kalian semua. Yaudah Bang, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih Bang. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Abu, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi ceritanya itu awal masuk gua kerja itu tahun 2016 bang. 2016. Jadi gua itu lulus sekolah itu 2014. Nah itu gua nganggur bang setahun. Pas gua nganggur setahun nih, temen gua ngajak gua kerja bang di salah satu jasa pengiriman kargo. Oke. Iya. Di situ dia nawarin gua, coba Bu bikin lamaran. Gue bikin tuh. Jadi gua kasih ke dia lamaran nih, seling seminggu diterima bang kerja di situ. Awal mula gua kerja sih biasa aja bang ya. Di situ awal masuk sih gua kenalan sama supir sama kenek. Itu biasa aja. Awal mula gua kerja itu di bagian masih dalam kota bang. Selepas 3 bulan itu tiba-tiba temen gue minta rolling sama gua.
Yang masukin gue kerja ini, gue sebutlah namanya Rido. Oke. Dia minta rolling. Ya udah, karena gue dimasukin kerja sama dia kan, gue terima. Oke. Jadi gue itu pindah rolling bang, ngirim ke luar kota sampai ke luar pulau. Awal gue ngirim itu gue ke Solo bang. Dari Jakarta ke Solo. Gue ke Solo. Itu awal pertama kali gue ngirim ke luar kota. Di situ sih gue biasa aja bang ya. Maksudnya nggak ada gangguan-gangguan yang lain nih. Normal aja gitu dari berangkat sampai gue ke Solo, pulangnya lagi tuh nggak ada apa-apa. Nah, singkat cerita nih, gue ngirim lagi nih bang ke luar kota juga. Itu seling seminggu. Gue keluar kota itu, di situ baru gue nemuin kejanggalan tuh bang. Dari awal gue kerja, itu kan gue masukin barang itu berdua bang, sama orang gudang dong. Iya. Jadi orang gudang ini ngambil barang ke dalam nih, gue nungguin di mobil. Iya. Jadi kalau orang gue itu kalau ngirim keluar kota itu muat barangnya itu malam, jam 7 sampai jam 9. Di situ gue muat barang sama orang gudang, itu gue nggak ada masalah apa-apa, normal-normal aja tuh. Abis muat barang itu gue balik dulu bang ke rumah, buat istirahat, karena gue itu nanti jalan lagi jam 2 sampai jam 3. Pas gue udah muat barang, udah selesai semuanya, itu nggak ada apa-apa. Pas jam 2 nih, gue jalan dari gudang ke arah tol. Pas di tol itu, gue denger suara orang nangis bang di dalam mobil. Oke. Suara orang nangis. Jadi dia tuh nangisnya kayak orang ngerintih bang. Tapi laki bang. Laki. Setelah itu, gue tanya dong ke supir gue, apa bang, Pak, denger nggak pak? Enggak, emang suara apa? Enggak ada apa-apa katanya. Udah gedein aja radionya. Gue gedein tuh bang. Setelah itu dia gedor-gedor bang, duk ke belakang pintu mobil nih. Gue kaget bang, gue refleks langsung, Pak itu pak katanya. Udah santai aja kata bapak, gedein aja tuh dia, udah tidur aja tidur kayak gitu. Gue tidur tuh bang, gue nahan rasa takut gue tidur. Keluar tol itu gue pagi. Nah di situ gue udah nggak ngalamin apa-apa lagi. Setelah itu gue ngirim deh tuh ke Sidoarjo. Dari situ gue nggak ada masalah apa-apa sampai gue pulang ke Jakarta lagi, nggak ada apa-apa lagi bang. Oke. Bang, sorry. Waktu lu ngirim ke Sidoarjo ini, mobil yang biasa lu pakai ini selalu berganti kah apa? Itu aja. Itu aja. Itu aja. Nggak pernah ganti. Nggak pernah ganti. Oke. Mobilnya jenis apa nih bang? Jenisnya itu mobilnya mobil box. Mobil box. Bukan box. engkel ya? Bukan. Box biasa ya? Box biasa. Cuma rada gede. Kecil enggak, gede banget enggak. Iya, semi. Ada box yang agak gede tuh ada. Iya. Tapi bukan engkel ya? Bukan. Itu mobil biasa yang gede gitu. Jadi selepas gua ngirim ke Sidoarjo, di situ gua nggak ada masalah. Gua ngirim pun gua nggak ada masalah lagi bang. Seling sebulan itu gua nganter lagi ke Lampung bang. Oke, seberang pulau. Gue nyebrang pulau karena baru kali ini ya gue kerja, gue nyebrang pulau. Nah awal gue itu muat barang, jadi di saat gue mau ke Lampung ini bang, orang gudang ini nggak masuk, nggak tahu itu dia sakit atau nggak tahu dia izin, pokoknya hari itu dia nggak masuk. Jadi gue otomatis muat barang itu sendiri. Oke. Pas gua muat barang, kalau gue sendiri kan gue bolak-balik bang. Iya. Jadi gua ngambil barang dulu, gue taruh sini, baru gue masukin ke dalam mobil. Jadi pas gue masukin ke dalam mobil ini ketutup sendiri bang. Blok. Pintunya. Gua kaget bang. Gue langsung gedor-gedor minta tolong. Oh lagi di dalam nih? Lagi di dalam. Iya. Jadi gue kekunciin bang. Gue sampai kaget. Gue minta tolong. Pak, tolongin pak. Dibukain bang sama sapam. Pas dibukain sapam itu, sapamnya nggak ngomong apa-apa. Jadi bisa ngebukain pintu, jalan aja langsung ke pos. Nggak ada ngomong apa-apa. Gua tanya dong, kalau mau bercanda jangan kayak gini pak. Jangan mentang-mentang saya anak baru di sini, saya dikerjain seenaknya. Gua gituin bang. Dia diem aja, jalan karena kebetulan ada mobil masuk. Oke. Jadi dia buru-buru buat bukain gerbang. Iya. Nah di situ gua tutup, gua keluar nih bang, gua tutup lagi, gua minta temenin sama supir gua bang.
buat muatin itu barang ke dalam mobil. Di saat gua minta bantuan sama supir, udah tuh nggak ada apa-apa nih. Nah dari situ gua nggak langsung pulang bang, gue tidur di warung kopi depan pos. Karena kan kalau gua itu balik lagi nanggung ya bang. Karena saat itu gua tuh muat barang sekitar sampai jam 10 malam. Iya. Iya. Jadi gua nginep lagi nih di warung kopi. Jam 2 antara setengah 3 gue jalan tuh bang ke Lampung. Dari sini sih gue jam 2 nyampe Lampung tuh gue sekitaran jam 2 siang juga nih, antara habis zuhur. Oke. Sampai Lampung. Di situ gue istirahat dulu, nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, jalan nih bang. Gue itu ngirim ke salah satu daerah di Lampung, namanya itu Waikambas. 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 Gue tuh ngirim ke situ bang. Pas gue ngirimnya udah sore. Karena gue sempat mampir dulu, istirahat di situ. Gue jalan balik itu sekitar jam 9. Jam 9 malam gue mampir di warung kopi, istirahat nih bang. Pas istirahat itu HP gue itu gue cas. Gue ngopi tuh sama Pak Bambang di situ. Seling berapa menit, gue ke mobil ngambil itu handphone. Pas gue di dalam mobil itu ada, gue dengar lagi suara orang ngerintih bang. Di dalam mobil itu laki, sama yang gue dengar waktu gue ngirim ke Sidoarjo. Gue diemin nih bang, gue main HP nih, gue ngilangin rasa parno gue nih bang, gue main handphone. Setelah gue main handphone nih dia gedor-gedor dari kaca. Gue liat nggak ada orang bang, 2 kali gedor-gedor, tok. Gue kira di Lampung itu banyak preman, gue kira itu orang bang. Pas gue buka kacanya itu pocong bang. Itu mukanya hancur bang, pocong, itu hancur banget mukanya. Gua langsung lari buka pintu buru-buru ke Pak Bambang, handphone gue sampai jatuh. Pas nyampe depan Pak Bambang, lu kenapa lari? Katanya. Saya ngeliat pocong pak, di mana? Di samping mobil, deket supir bapak. Udah sini dulu katanya, sini nih, bikinin kopi dulu, bikinin teh dulu. Di situ gue dibikinin teh. Gue diademin. Pak Bambang langsung ngomong, besok-besok kalau mau ke mobil jangan sendirian, ini kita di kampung orang. Kata dia gitu, 1 malam taruh di kampung orang, udah duduk dulu minum teh. Di situ gue minum teh, gue nenangin diri gue. Selepas itu gue buat beraniin lagi bang, buat arah balik sama Pak Bambang. Pas gue arah balik itu nyampe Bakauni itu udah sekitaran jam 3 pagi. Di situ Pak Bambang mulai cerita bang sama gua. Jadi kata Pak Bambang itu dulunya itu mobil bekas nabrak orang bang. Mobilnya itu. Jadi bekas nabrak orang, dan mobil itu udah lama nangkrak di kantor, di gudang. Itu sekitar 6 bulan mobil itu nangkrak. Karena buat ngurus asuransi semuanya. Iya. Nah di situ itu yang ngalamin kayak gitu tuh bukan hanya gua bang. Pak Bambang pun sering, kata dia. Karena dia mah udah tua ya bang ya. Dia itu umurnya sekitaran 45 bang. Dia juga udah kemetok umur, dan dia juga belum dapat lagi kerjaan yang baik. Makanya dilanjutin sama dia bang, diberani-beraniin lah sama dia. Bahkan sampai sapamnya itu yang gua kira dia yang ngonciin gua waktu mobil ketutup, dia pun sering digangguin bang. Makanya dia waktu gua omelin dia diem aja, karena dia tahu histori mobil itu. Makanya dia diem aja, dia nggak mau ngomong apa-apa. Entar juga lu tahu sendiri, mungkin maksud dia gitu ya bang. Ya udahlah, dari situ gue tanya juga nih ke temen gue yang masukin gue kerja, si Rido. Ternyata dia itu pindah ke supir lain dengan alasan ini bang. Dia itu sempat minta rolling nih sama bos.
Kata bos, kalau lu mau pindah lu cari orang baru buat gantiin posisi lu di keneknya Pak Bambang. Iya. Di situ dia masukin lah gua. Dari situ gua diceritain bahkan kalau dia itu pernah gendong pocong, Bang. Oke, gimana ceritanya? Jadi waktu dia masukin barang ke mobil, yang dia masukin itu, Bang, itu bukan barang. Pocong. Widih. Itu mukanya sama yang gua omong ke dia. Dia pernah kayak gitu. Makanya dia tuh minta buru-buru pindah. Dari situ mungkin gue sih beranggapan, wah jangan-jangan dia numbalin gua nih buat kerja di sini, biar dia bisa pindah ke tempat yang lain. Begitu. Buat cerita-cerita sama Rido banyak. Pulang dari Lampung itu gue udah nggak mau ngirim, Bang. Sekitar seminggu itu gue nggak masuk, dan gue pun sempet sampai resign, Bang. Lu resign nih? Sempet resign gue dari situ. Jadi setelah gue pulang ke Lampung, gue nggak masuk lagi seminggu tuh, Bang. Nggak lama gue minta chat ke Rido, Dok, kayaknya gue resign aja deh kerja. Gue nggak nyaman nih kerja kayak gini. Sebelum gue resign itu, gue ngobrol sama Sapam itu, Bang. Pak, emang mobil itu serem ya? Serem banget. Dan dia pun cerita sama apa yang diceritain Pak Bambang. Jadi mobil itu dulunya nabrak orang, nangkrak di kantor selama 6 bulan. Bahkan dia itu lebih parah, Bang, dari gua. Si Sapamnya ini. Karena kan dia kan jaganya malam nih. Iya. Dia di situ sering digangguin, mobilnya klakson sendiri. Sama karena mobilnya itu banyak rumput, Bang. Udah dialang-alangin terus gitu. Dia sampai diklaksonin, dengar suara orang tangisan gitu. Bahkan dia juga pernah ditongolin sama sosok pocong itu. Di situ dia cerita sama gua. Waktu dia jaga malam, itu dia pernah ngedenger suara orang nangis dari mobil itu. Oke. Ngerintih juga, bahkan sampai gedor-gedor juga. Nah, singkat cerita, malam besoknya lagi nih, sering 3 hari 4 hari, waktu dia lagi nulis nih, nyatet. Dia lagi di mana posisinya? Dia tuh posisinya lagi di pos sapam. Karena kan ini pos sapam, ini pintu masuk, ini parkiran mobil, di sini warung kopi. Jadi di saat dia lagi nulis, mungkin dia ngantuk ya, Bang ya. Matanya dia kemana-mana. Iya kan, mikir ya, nulis ya. Di saat dia ngeliat ke depan itu, di seat mobil tempat supir, itu nongolin, Bang, sosok pocongnya itu. Widih, gila. Dan ternyata pocong yang dia lihat itu sama pocong sama yang gue lihat. Mukanya ini hancur, gede, darahnya itu, wah, dia itu sempet lari buat ninggalin pos. Iya. Dia cerita sama gue kayak gitu. Gila. Dari situlah gue mulai tahu ternyata mobil ini serem gitu, Bang. Makanya sampai sekarang itu ya mungkin ya, Bang ya, nggak ada yang betah kali, Bang, kerja jadi supir kenaik apa Bambang. Karena kan dari versi gua aja, versi Rido sama versi supir aja udah serem banget. Makanya waktu lu manggilin gua nggak mau ngomong apa-apa, Bu. Begitu, biar lu tuh tahu lah sendiri historinya mobil ini sendiri. Gue nggak mau bikin orang nggak betah di sini kerja. Karena setiap ada orang baru itu selalu resign, Bang, di mobil itu. Kayak ini orang barunya nih sebelum Rido apa sebelum lu nih? Jadi apa Rido sempat ngajak yang lain dulu enggak ya? Kayaknya sih enggak deh, Bang. Jadi sebelum Rido nih sebelum ya? Rido, Harusnya ya? iya. Jadi karena Rido juga nggak betah ya, Bang. Dan dia juga mungkin udah nyaman kerja di situ. Karena nggak nyaman cuma sama mobil, jadi dia narik gua, Bang, buat kerja di situ. Nah, kalau yang Pak Bambang ini berarti supir udah lama itu? Udah lama, Bang. Yang nabrak dia bukan? Bukan. Yang nabrak tapi bukan dia. Jadi dia juga, Bang, pas di situ mobil udah serem. Kata dia. Tapi yang nabrak katanya bukan dia. Karena dia udah tua ya, Bang. Jadinya dia ya udahlah. Gua kerja kok buat anak bini gua. Gitu. Kalau Pak Bambang sendiri mah ada nggak dia? Kalau Pak Bambang nggak ada, Bang.
Pak Bambang jarang digangguin. Jarang digangguin. Kalau Pak Bambang itu digangguinnya cuma suara rintih sama gedor-gedor gitu. Bahkan di saat mobil kosong pun dia gedor-gedor terus, Bang. Wah, itu serem sih, cuman dia mungkin udah biasa ya. Dia udah biasa, yang pertama, yang kedua juga mungkin dia tuntutan kerja. Yang penting dia kerja di situ karena udah umur juga ya, Bang. Susah juga buat nyari kerjaan lain. Oke. Dan pada akhirnya lu resign nih? Resign, Bang, gua. Lu resign? Resign. Seling seminggu gua pulang dari Lampung, gua ngajuin resign. Resign. Akhirnya gila. Tapi lu resign nggak disuruh nyari gantinya Pak Bambang nih? Enggak. Enggak. Oh, lo karena minta resign, bukan minta pindah sopir ya, kayak si Rido. Karena gue juga sempet minta juga, Bang. Minta juga? Minta juga. Kayak Jadi si Rido. pulang dari Lampung ini, sering sehari nih, gue minta juga ke bos. Pak, saya mau pindah dong. Jangan jadi kenek Pak Bambang, katanya. Terus kata bos, coba aja lu tanya kenek-kenek yang lain, mau nggak? Kalau saya emang ngasih aja, yang penting gimana keneknya. Gitu. Iya, mau nggak tukeran ya? Iya, di saat itu kenek-kenek karena mungkin udah tahu ya, Bang, histori mobil itu karena dia orang lama, gua orang baru, akhirnya nggak ada yang mau. Iyalah. Iya. Gue juga nggak mau sih. Nggak mau. Setelah itu, ya udah akhirnya gua resign. Iya. Oke, Bang, kalau cerita dari Rido temen lu nih, sebelum dia pindah supir dan menempatkan abang di situ nih, ceritanya gimana, Bang? Dia bisa sampai minta pindah supir itu gimana? Karena dari versi dia sih sebelum dia ngajak gue kerja, dia tuh pernah nemuin kejanggalan juga, Bang, di mobil itu. Oke, gimana tuh ceritanya, Bang? Jadi waktu itu dia masuk malam, Bang. Di sini sih nggak ada masuk malam ya, Bang ya. Karena kan di sini lembur. Di saat dia lembur, karena dia juga mau ngirim keluar kota itu muat barangnya sekitar jam 7 sampai jam 9. Oke. Di saat itu gudang sepi, Bang. Cuma ada beberapa supir. Supir itu nggak di tempat kita muat barang. Iya. Supir itu ada di tempat warung kopi. Karena dia ngopi dulu di situ, nungguin barang udah pada masuk, baru kita berangkat. Iya. Di saat Rido mau masukin barang, jadi Rido ini sendiri. Oh, nggak ada orang logistik? Nggak ada orang. Sama kayak kejadian gua waktu masukin barang ke mobil juga. Iya. Jadi waktu Rido ngambil barang ke dalam, ke gudangnya, itu kan pakai karung, Bang ya? Iya. Karung. Di saat dia mau masukin ke dalam mobil, karungnya itu berubah jadi pocong, Bang. Buset. Jadi itu udah mukanya nih hancur, darah gitu. Di situ dia mulai takut. Makanya dia ngajak gua kerja buat pindahin posisi dia di supir Pak Bambang. Oh, gitu awalnya, Bang. Gila, serem banget ya. Berarti tadi karung dibawa, begitu ditaruh di mobil, pocong. Anjir. Nah, kalau gue sih ngimpulinnya mungkin nih orang yang dulunya ditabrak sama mobil ini, Bang. Tapi awalnya emang mobil itu sebelum mobil itu nabrak orang itu aman-aman aja ya? Ya karena tahu nggak ceritanya? Kalau itu sih gua nggak tahu ya. Cuman dengar-dengar dari yang lain sih aman-aman aja. Semenjak kejadian dia ngelindes orang ini, orangnya sampai meninggal. Terus mobil juga lama didiemin, jadi serem. Oke, mulai dari situ ya? Mulai dari situlah banyak kejanggalan. Kayak Pak Bambang juga sering digangguin, Sapam juga sering digangguin di situ. Oke, Bang Abi. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue nih, Bang. Dari pihak perusahaan nih, ada nggak sih, Bang, kayak penanggulangannya gitu kan? Itu kayak ganggu banget pekerjaan si mobil itu tuh yang bekas nabrak orang tuh. Ganggu banget sampai-sampai lu pun resign nih. Dari pihak perusahaan ini sebenarnya udah ada belum sih sebelumnya penanggulangannya ini? Jadi apakah pernah didoain, apakah pernah bagaimana itu ada nggak sih? Dari yang versi yang gue dengar sih udah. Oh, udah ada ya? Udah ada. Bahkan dari tempat dia nabraknya itu pun sudah ditabur bunga oleh pihak kantor. Oke. Dan mobilnya pun sudah direnov, dicat ulang, diperbarui lah semuanya. Tapi tetap aja mobil ini masih angker-angker juga. Dari perusahaan udah ada tanggung jawab belum ke korban? Ke korban udah, pihak keluarga udah dikasih santunan sama keluarga, dan makamnya pun sudah dirapihkan oleh pihak kantor. Oke. Harusnya udah clear ya? Clear. Ya, mungkin ada something yang belum selesai mungkin ya.
kita nggak tahu. Dan ya itu tadi cerita dari Bang Abu Marlu nih tentang mobil berhantu di tempat Bang Abu kerja waktu itu ya. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau masih ada yang mau nanya-nanya atau yang kepo-kepo nih sama cerita Bang Abu, itu bisa langsung nanya langsung ke Bang Abunya nih. Itu bisa di mana Bang? Bisa di Instagram atau di TikTok atau di mana? Instagram. Instagram Bang Abu di mana Bang? Kasih tahu Bang sama sahabat lonceng. Abu Marlo 08. Abu Marlo 08. Oke. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi ya. Dan yang terakhir gue mau ngucapin thank you banget nih buat Bang Abu udah mau cerita di Lonceng Misteri, cerita tentang pengalamannya waktu kerja ya di perusahaan logistik Bang. Thank you Bang ya, jangan kapok Bang cerita di sini Bang ya. Dan yang pengen jadi narasumber nih, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Abu ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @lonceng misteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu ya. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Abu juga izin pamit. Bye bye.